Video ini dipersembahkan oleh Zenara Cafe and Co-working Space. Saya cukup beruntung dapat mengikuti perkembangan zaman dan teknologi sampai sekarang. Tapi ada kalanya saya teringat masa lalu di sekitar tahun 90-an, di mana saat itu teknologi baru mulai berkembang. Saya mengalami bagaimana perjuangan menginstal sistem operasi Windows 3.0 dengan berbekal beberapa disket pinjaman dari teman. Ketika Windows 3.1 terbit, saya pun meminjam lagi beberapa disket teman untuk sekedar mencoba sistem operasi terbaru keluaran Microsoft itu. Saya tidak sabar untuk segera menginstalnya demi hype yang saat itu sedang menggema kuat. Siapa sih yang tidak ingin mencoba rilis baru Windows? Tidak berhenti di situ, kemudian terbit Windows 3.11. Siklus instalasi pun berulang. Beruntung kemudian terbit Windows 95 yang sudah menggunakan CD-ROM. Cukup satu disk saja cukup. Namun risiko CD tergores menjadikan kita semua harus berhati-hati saat membawa dan menggunakannya. Kadang teman enggan meminjamkan CD installer karena takut tergores dan rusak. Itu masa yang indah, dengan sejuta rasa yang menyenangkan. Diiringi suara koneksi modem dial-up yang nyaring dan harus berebutan dengan orang rumah yang akan menggunakan telepon. Teman-teman yang di era itu belum lahir atau masih kecil tentu tidak bisa merasakan gairah sebesar itu. Tapi teman-teman bisa merasakan seperti apa sih sistem operasi yang dulu sempat fenomenal, yang mendominasi dunia komputer personal, dan menjadikan Microsoft sebagai perusahaan paling kaya di dunia. Jadi, video kali ini kita membahas yang ringan-ringan aja ya, yaitu mencicipi tampilan sistem operasi Windows NT dan Windows 95, yang bagi saya ini adalah sebuah nostalgia yang cukup mengharukan, teman-teman. Yang pertama kita coba adalah React OS yang merupakan sistem operasi yang sangat mirip dengan Windows NT. Tidak hanya mirip, React OS juga bisa menjalankan aplikasi-aplikasi dan driver-driver untuk Windows. Dan lagi dia open source dan free. Walaupun free, Anda dapat memberikan donasi sepantasnya untuk mendukung proyek React OS ini. React OS dibekali dengan Wine yang memberikan layer kompatibilitas sehingga dapat menjalankan aplikasi-aplikasi Windows dengan lancar. Ini adalah tampilan React OS ketika instalasi telah berhasil dilakukan. Mari kita lihat aplikasinya ada apa aja ya teman-teman ya. Secara standar di sini program ini menunya mengingatkan kita kepada Windows NT ya teman-teman ya. Coba kita lihat aksesorisnya sangat-sangat mirip kalau teman-teman dulu pernah menikmati menggunakan Windows NT, maka seperti inilah tampilannya ya. Coba kita lihat WordPad, tampilannya masih sederhana sekali. Ya, ini adalah cikal bakal untuk Microsoft Office berikutnya ya. Ini tampilannya, coba kita lihat seperti apa kalau kita klik kanan. Kita bisa mengubah resolusi juga. Mari kita coba ubah resolusinya agak lebih besar. Ternyata bisa ya teman-teman ya. Ini walaupun kita menjalankan dengan VirtualBox. Jadi ini berjalan di virtual mesin. Coba kalau kita perbesar lagi, apakah bisa? Ternyata bisa teman-teman. Ya. Apakah ada aplikasi lain? Games, solitaire, ini mengingatkan kita ketika dulu kita gabut ya. Ketika kita gabut, nggak ada kerjaan, maka kita akan bermain solitaire.
dan seterusnya. Saya lupa aturannya bagaimana cara memainkan solitaire, teman-teman. Di sini ada application manager, di mana kita bisa menginstall aplikasi-aplikasi yang belum ada. Nah, di sini kalau misalnya kita mau menginstall browser, maka kita bisa masuk ke sini dan pilihan browsernya ternyata banyak, teman-teman. Coba di sini ada Firefox. Firefox pun ada beberapa versi ya. Coba kita download yang Firefox 52 ISR. Kita centang, kemudian kita install. Nah, ini akan mencoba menginstall Mozilla Firefox 52 ISR. Apakah ini dapat berjalan dengan lancar? Kita coba ya, teman-teman ya. Oke, ini sudah berjalan Mozilla Firefox standar. Kita gunakan sebagai default browser. Dan mari kita coba, teman-teman. Wah, berjalan teman-teman dengan tampilannya yang klasik. Wah, keren ya. Coba kita kunjungi React OS. Oke, ini adalah tampilan dari website resminya React OS. Nah, ini React OS ini bisa menjalankan aplikasi dan driver Windows. Teman-teman juga bisa mendownload ISO-nya di sini ya. Kemudian teman-teman bisa nanti buat boot CD, kalau saya menggunakan image-nya langsung di virtual machine, atau bisa juga teman-teman membuat image-nya itu di USB, sehingga nanti bisa boot dari USB tersebut. Tapi kalau hanya ingin mencoba, teman-teman bisa menggunakan live CD di sini ya. Jadi ISO-nya nanti bisa di burn ke CD atau di USB flash drive ya, teman-teman ya. Cuma kalau misalnya teman-teman mendownload yang live CD, ini tidak bisa install aplikasi seperti saat ini ya, dengan menggunakan application manager itu tidak bisa teman-teman ya. Jadi teman-teman sebaiknya mencoba menginstall dulu dari boot CD, kemudian teman-teman bisa menggunakan application manager ini, teman-teman. Kalau kita lihat di sini performanya agak-agak lambat ya, teman-teman ya. Saya sudah klik di sini tapi belum tampil. Atau kita tutup dulu browser Mozilla-nya. Kita close. Nah, ini akan muncul di sini. Ini memang karena saya tidak mengalokasikan hardware terlalu banyak ya. Untuk React OS ini saya menggunakan 2 CPU dan memorinya cuma 2 GB. Mungkin kurang kuat kali ya, mungkin perlu kita tambahkan ya. Tetapi kalau teman-teman lihat di sini tampilannya betul-betul klasik ya, teman-teman ya. Coba kita lihat di sini Office apa saja yang bisa kita install. Di sini ada Microsoft Office Compatibility Pack for Word, Excel, and PowerPoint. Kemudian juga ada Notepad Plus, ada Only Office, ada LibreOffice teman-teman. Jadi teman-teman bisa mendownload LibreOffice ya. Oke, ada Adobe Word, Adobe Flash Player, ada Apache OpenOffice. Nah, ini teman-teman. OpenOffice ini bagus ya, lebih stabil ya. Dan ini sudah cukup berumur OpenOffice ini. Dan dia kebanyakan file formatnya itu kompatibel dengan Windows ya. Dengan Microsoft Office, sorry. Di sini ada Kaliber juga. Tapi paling tidak sih ini ada LibreOffice itu udah cukup ya. Oke, kalau kita lihat untuk games, apa aja yang ada di sini? Oh, ada Diablo. Wah, keren. Coba ada apa lagi di sini? Doom adakah? Oh, tidak ada. Doom tidak ada. Diablo.
dan lain-lain ya. Mungkin teman-teman nanti juga bisa mengeksplor lebih lanjut ya. Sayangnya Doom tidak ada ya teman-teman ya. Kemudian untuk finance ada GNU-Cache. Untuk grafik ada apa aja di sini? Oh, ada Blender, ada GIMP, ada Inkscape, video. Oh, untuk player aja ya, tidak ada editornya ya. Untuk audio ada Audacity, udah cukup sih ini Audacity. Ada Winamp. Coba kita lihat Winamp seperti apa, teman-teman. Wah, ini betul-betul nostalgia ini. Agree. Installernya benar-benar seperti Windows zaman dulu ya, teman-teman ya. Oke, ini tampilannya, skinnya bisa kita ubah-ubah. Bento skin, ini bento skin large, ini current. Woi, keren. Ini yang lama nih. Klasik ini. Wah, yang modern, yang klasik. Kita coba yang modern ya. Oke, finish. Sayangnya memang tidak ada lagu-lagunya ya, jadi kita akan coba tampilannya aja ya. Jadi teman-teman, kalau di sini lambat, loadingnya lambat seperti ini, sebenarnya dulu ya begini teman-teman. Apalagi kalau kita menggunakan koneksi dial up ya, selambat ini teman-teman. Tetapi bagi kita yang sudah menikmati betapa cepatnya internet saat ini ya, ini kesannya lambat sekali ya. Tapi dulu ya memang segini teman-teman. Dulu kita cukup sabar karena tidak ada alternatif lain ya. Wah, betul-betul nostalgia teman-teman. Wah, oke ini nggak ada medianya, kita close aja. Tidak bisa kita play. Oke teman-teman, tampilannya memang klasik banget. Sayangnya memang ini tidak bisa berjalan lancar ya. Kalau saya baca-baca di internet memang ada banyak komplain dari para pengguna React OS ini, kadang-kadang ada crash, kadang-kadang nggak bisa jalan. Tapi kalau kita rasakan performanya ya memang kayaknya sih lambat ya. Artinya kalau memang kita menggunakan React OS di zaman modern seperti ini ya, kadang-kadang kita sudah tidak sabar ya teman-teman ya. Oke teman-teman, coba kita lihat di sini ternyata betul-betul hang ya. Sayang ya teman-teman ya. Jadi kita tidak bisa mengandalkan React OS untuk bekerja di masa kini ya. Tetapi jangan khawatir teman-teman, nanti kita akan coba satu lagi solusi nostalgia kita teman-teman. Jadi ini kita coba di sini betul-betul hang ya, tidak bisa jalan lagi. Kita shutdown aja. Dan kita masuk ke alternatif nostalgia yang kedua, teman-teman. Nostalgia yang kedua adalah Chicago 95 yang memiliki pendekatan yang berbeda ya, teman-teman. Chicago 95 ini sebenarnya merupakan DIMMS Windows 95 yang berjalan di distro Linux apa aja. Nah, di sini saya menggunakan distro Ubuntu 2404 X Ubuntu ya. Jadi teman-teman akan mendapatkan distro modern dengan tampilan yang klasik, cocok bagi sesepuh seperti saya yang ingin bernostalgia sejenak sambil menikmati kopi ya teman-teman. Teman-teman kalau sedang ada di Semarang jangan lupa disempatkan mampir ke Senara Cafe dan Coworking Space ya. Nah teman-teman, karena sejatinya ini adalah distro modern, maka jangan khawatir dengan masalah security dan kompatibilitas hardware-hardware modern. Karena semuanya akan berjalan dengan lancar dan baik-baik saja ya.
Nah, di sini kita lihat menunya ada di bawah. Nah, di sini ada judulnya Chicago 95 ya. Ini seperti mengingatkan kita Windows 95 tulisannya di sini ya. Kalau kita lihat di sini, ini tampilannya eh, seperti Windows 95 dengan ada beberapa kategori di sini, ada aksesoris, ada internet, ada setting, ada sistem. Untuk aksesoris di sini ada beberapa. Ini benar-benar mirip dengan Windows 95 ya teman-teman ya. Contohnya kalau kita lihat file manager di sini, wah, betul-betul nostalgia ini teman-teman. Ya, ini zoom in, zoom out. Oke. Ini untuk mencari ya. Kita cari di sini tampilan desktop. Trash. Dulu namanya trash ya, bukan recycle bin. Kemudian ada dokumen, musik, dan sebagainya. Ini untuk file sistemnya ya. Ini karena sebenarnya Linux, Ubuntu ya. Jadi di sini file sistemnya Ubuntu ya. Coba kita lihat yang lain di sini ada apa aja. Kemudian untuk internet ada Firefox ya, bawaannya sudah ada Firefox. Untuk setting, nah di sini banyak sekali settingnya. Ada screensaver segala ya teman-teman ya. Nah, di sini coba kita lihat, wah terminalnya betul-betul seperti terminalnya Windows 95 ya teman-teman ya. Ini memang sudah diubah ya oleh Chicago 95 ya. Jadi ini akan ditampilkan C Home Dewo. Padahal ini C-nya ini cuma tulisan aja ya. Sejatinya ini bukan drive ya. Nah teman-teman, saya juga sudah menginstall MC. Ini adalah utility Midnight Commander. Ini adalah cloning dari Norton Commander. Teman-teman dulu pasti ingat ya, ada namanya Norton Commander. Dijalankan dengan MC. Nah, di sini adalah cloningnya. Ini namanya MC atau Midnight Commander. Ini dulu sangat penting teman-teman, di mana zaman dulu belum masih DOS ya. Masih DOS. Nah, belum ada file manager. Nah, kita kebanyakan menggunakan Norton Commander. Tetapi begitu Windows 3.0, 3.1, 11, dan 95 itu sudah banyak menggunakan file manager seperti ini ya teman-teman ya. Ini lebih graphical user interface. Walaupun demikian, NC dan MC ini masih sering digunakan di lingkungan yang menggunakan Windows seperti ini sih teman-teman ya. Ya, karena lebih simple, lebih cepat ya. Karena dulu dengan komputer yang speknya seadanya, menjalankan Windows full-fledged seperti ini tuh kadang-kadang berat ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini karena sejatinya Ubuntu, sebenarnya kita masih bisa menggunakan update ya teman-teman ya, sudo apt misalnya, update misalnya. Ini masih bisa dijalankan di sini dengan baik teman-teman. Browser bawaannya adalah Firefox. Ini project GitHub-nya teman-teman. Teman-teman nanti bisa coba kunjungi Gracemont Chicago 95. Di sini ada screenshot-nya. Ya, keren ya. Ini betul-betul mengingatkan kita pada masa lalu, teman-teman. Ya, saya mengikuti petunjuk dari sini. Saya berbasiskan Xubuntu ya, Xubuntu ya. Nah, cara instalasinya nanti bisa dilihat di sini ya, teman-teman ya. Nanti ada petunjuk instalasinya di sini. Nah, kalau kita menggunakan Chicago 95 ini sebenarnya aman ya, teman-teman ya. Karena teman-teman sebenarnya menggunakan Ubuntu ya. Jadi aman-aman aja, cuma tampilannya jadi klasik, jadul. Dan keren ya. Ini bisa untuk ngerjain teman-teman yang lain. Jadi misalnya teman-teman bekerja, ada orang IT terus bilang, tolong dong diperbaiki, ini laptop saya bermasalah. Begitu dia lihat ini, loh kok kayak Windows 95. Pasti panik deh dia. Ini untuk iseng-isengan aja ya teman-teman ya. Untuk settingnya memang sebenarnya banyak sekali di sini ya.
Contohnya appearance. Nah, ini seperti betul-betul Windows zaman dulu sih. Coba kita lihat yang lain. Display contohnya. Ini untuk mengatur displaynya ya, resolusinya dan sebagainya. Kalau kita mau install Office juga boleh ya teman-teman ya. Jadi contohnya saya install sudah wget install LibreOffice. Oke, yes. Semoga cepat ya downloadnya. Oke, selesai instalasinya. Mari kita coba lihat seperti apa LibreOffice. Nah, di sini akan muncul menu Office. Nah, di sini ada beberapa aplikasi LibreOffice Base, Calc, Draw, Impress, Math, dan Writer. Coba kita lihat yang Writer ya. Wah, betul-betul tampilannya jadi jadul ya teman-teman ya. Oke, keren. User interface kita bisa ubah ya. Variasi dari toolbarnya bisa standar, bisa tab, bisa single toolbar, bisa sidebar. Coba single toolbar aja. Nah, ini lebih praktis ya, mengingatkan kita pada zaman dahulu kala, teman-teman. Oke, keren teman-teman. Jadi kita sebenarnya bisa bekerja dengan menggunakan theme dari Chicago 95 ini yang mirip dengan Windows 95 ya teman-teman ya. Karena ini distro modern, jadi aman-aman aja teman-teman. Oke teman-teman, nanti teman-teman bisa explore lebih lanjut ya. Kalau saya sih senang sekali bisa bernostalgia dengan tampilan jadul klasik ini teman-teman ya. Oke teman-teman, demikian video nostalgia ini. Semoga bisa menghibur teman-teman semua ya. Bagi teman-teman yang sudah berumur seperti saya, semoga video ini dapat mengingatkan masa-masa indah zaman dulu ya. Jangan lupa klik tombol like jika teman-teman suka video ini, klik tombol subscribe jika teman-teman belum berlangganan channel ini, dan share ke teman-teman yang sudah cukup berumur atau ke orang tua teman-teman. Siapa tahu mereka ingin bernostalgia seperti saya ya. Sampai jumpa di video berikutnya yang tidak kalah seru. Terima kasih atas atensi dan apresiasi dari teman-teman semua. Bye! Video ini dipersembahkan oleh Zenara Cafe and Co-working Space.